hari ini tidak sendiri, tapi ditemani oleh ketiga guru kita. Mereka akan bersama kita untuk menjelaskan tentang tema hari ini, tema P5 hari ini. Ya, sebelum mulai kegiatan, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan, diri. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, luar biasa. Yes, puji Tuhan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semangat. Ya, saya absen dulu. Saya berharap semua hadir. Sindar. Yuanita. Ya, oke, luar biasa. Hari ini semua siswa hadir. Saya berharap dipertahankan. Anak sekalian, supaya menjadi siswa yang hebat, jangan lupa rajin sekolah, rajin belajar, rajin kerja, NKBD. Niscaya Anda pasti sukses. Oke, untuk kegiatan P5 kita hari ini, oke, temanya adalah bangunlah jiwa raganya. Lalu topik yang kita pilih adalah bersama melawan tindakan bullying. Proyek profilnya bangunlah jiwa raga bullying adalah tema pertama yang akan kita bahas di kelas 9 ini. Dan dimensi yang saya ambil, yang kita gunakan adalah beriman dan juga gotong royong. Lalu deskripsi proyek. Prinsip dasarnya adalah manusia itu makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dia harus mengenal bersama orang lain. Dan dalam keberadaannya dengan orang lain, manusia dituntut untuk menghargai serta menghormati orang lain. Namun kenyataan seringkali kita menjumpai hal-hal bahwa ada orang yang berusaha menindas orang lain, menganggap orang lain lebih lemah dari mereka. Salah satu contoh itu adalah praktik bullying. Nah, ini menjadi proyek kita, bagaimana melawan praktik bullying itu. Tujuan proyek itu agar siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang bullying dan juga bisa melawan praktik bullying dalam segala bentuknya. Oke, kita lihat ke pertanyaan kemarin. Ada satu peneliti Kusuma Sari dalam penelitian ketika berbicara tentang praktik bullying di lingkungan sekolah, dia katakan bahwa pelaku bullying dan korban bullying adalah anak sekolah. Pertanyaan saya untuk kita semua, mengapa bullying terjadi di lingkungan sekolah? Bisa dilakukan oleh siapapun dan korbannya bisa juga terjadi pada siapapun. Semua orang bisa menjadi pelaku bullying, semua orang bisa menjadi korban bullying. Lalu elemen yang saya sampaikan tadi, yang kita gunakan dua dimensi yang kita pakai itu, dimensi beriman dan juga gotong royong. Dimensi beriman itu elemen yang kita gunakan adalah akhlak pribadi dan juga akhlak kepada manusia. Sub elemennya adalah merawat diri secara fisik, mental dan spiritual, lalu mengutamakan bersama dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Lalu apa yang menjadi sasarannya? Akhir hasilnya mengidentifikasikan pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani. Lalu dimensi kedua itu gotong royong. Elemen yang kita gunakan adalah kolaborasi dan kepedulian. Lalu sub-elemennya bersama dan tanggap terhadap lingkungan sosial. Sasaran elemen yang terakhir dari fase adalah bisa menjelaskan tindakan sendiri dan tindakan orang lain
untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok. Model yang kita gunakan itu adalah model project based. Itu yang kita pakai. Yang bisa paham sampai sini? Kalau sudah paham, sebelum kita lanjut ke materi, kita ice cream dulu. Oke, semua berdiri. Harus mampu menyemangati siapa. Maka kita lanjut ke materi kita. Ya, kita mulai dari aktivitas pertama. Ini bagian pengenalan. Mengenali praktik perundungan di lingkungan sekolah. Oke, apa itu bullying? Bullying itu tindakan mengganggu, mengusik orang lain, baik secara fisik ataupun secara psikis. Tindakan yang merugikan orang lain secara fisik dan secara psikis. Apa saja yang menjadi jenisnya? Dalam praktik, bullying itu bisa berupa kekerasan secara fisik, bisa juga berupa kekerasan verbal. Kekerasan fisik itu dengan cara memukul, menganiaya teman di sekolah. Kekerasan verbal itu dengan cara menghina, mengejek teman yang ada di sekolah secara berlebihan. Oke, kita ke aktivitas berikut. Kita lihat apakah siswa ini korban bullying atau pelaku bullying. Saya bagikan kuesioner ini kepada Anda. Silakan dikerjakan. Anda cukup centang. Sudah? Sudah? Oke, kumpulkan di ketua kelompok, berikan ke saya. Iya. Terima kasih adik-adik sekalian. Oke, supaya memiliki pemahaman yang kuat tentang bullying, saya beri kesempatan kepada Pak Beni selaku penanggung jawab bimbingan konseling untuk menjelaskan seperti apa bullying itu dan juga undang-undang tentang bullying. Pak Beni, kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Ari. Baik, selamat pagi semua. Semangat. Baik, hari ini saya dengan Pak Ari akan membantu sedikit pembahasan tentang pendidikan. Tentu setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan itu sudah ada aturannya. Tujuan dari aturan ini nanti sehingga anak-anak bisa mengetahui hal-hal mana yang perlu dilakukan, hal-hal mana yang tidak. Misalnya kita lihat di poin yang pertama, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatakan setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Misalnya, ketika Anda memberi atau mengikuti orang yang melakukan tindakan bullying, Anda ikut mendukung, maka Anda nanti akan mendapatkan sanksi karena Anda ikut serta dalam melakukan tindakan bullying tersebut. Lalu bagaimana pencegahannya dalam perhubungan ini? Yang pertama, pencegahan oleh anak. Poin yang pertama adalah mengembangkan budaya atau relasi yang positif. Tentu di sekolah atau di lingkungan kita harus bisa memilih mana teman yang bisa membawa pengaruh positif terhadap diri Anda. Demikian itu tambahan dari saya, Pak Pri. Materinya sampai di sini.
Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Bedi selaku koordinator umum bagian bimbingan dan counseling. Kalau Anda punya persoalan terkait dengan hal ini, nanti konsultasikan dengan Pak Bedi dan juga dua ibu ini, mereka koordinator bagian bimbingan counseling. Oke, setelah mendapat pencerahan dari Pak Bedi tentang persoalan ini, mari kita ke rencana aksi. Sesuatu yang bisa kita buat. Ya, rencana aksi yang kita buat adalah membuat poster sederhana berkaitan dengan penolakan praktek bullying. Saya beri kesempatan kepada Anda untuk selesaikan poster ini dalam kelompok. Oke, sudah? Sudah. Oke, kelompok Anda mana? Wah, kelompok Anda. Oke. Oh, ya tepuk tangan untuk Anda semua. Luar biasa, Anda sudah berhasil menghasilkan satu poster tentang penolakan bullying. Ya, saya beri kesempatan kepada kelompok untuk presentasikan mereka punya poster. Dari kelompok 3 ini, silakan. Tunjukkan kepada kami model poster dan mengapa harus seperti poster. Ya, kita oke, anak sekalian, terima kasih sebab kelompok sudah presentasikan hasil karyanya. Karya Anda luar biasa. Beberapa kesimpulan umum. Bullying adalah perbuatan menyakiti, perbuatan melukai orang secara fisik dan secara psikis. Bullying tidak dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, semua orang harus memiliki tanggung jawab untuk melawan praktek perundungan atau praktek bullying. Bisa? Bisa. Katakan, kami bisa, kami bisa, kami pasti bisa. Oke, 1, 2, 3. Kami bisa, kami bisa, kami pasti bisa. Oke, saya percaya kita semua bisa. Oke, saya mengajak adik-adik sekalian untuk tundukkan kepala. Kita refleksikan ini menjadi dua perhitungan kita dalam. Anak sekalian, bullying itu adalah perbuatan yang berbeda. Bullying perbuatan yang tidak menghormati kehidupan orang lain. Mampukah kita menjaga serta menghormati teman kita? Apa yang akan kita lakukan jika ada teman kita dibully oleh orang lain? Mari kita renungkan ini di dalam hati kita masing-masing, dan saya berharap kita bisa dengan gagah berani menolak atau menentang praktek bullying. Oke, silakan buka mata. Rencana tindak lanjut.
kita buat? Rencana aksinya adalah memperkokoh pengalamannya tadi, lewat upaya untuk menjadi abstainer. Abstainer itu adalah orang yang berdiri kokoh di depan untuk membantu korban bullying. Cara paling praktis adalah tidak melakukan tindakan bullying. Cara kedua adalah berusaha merangkul orang-orang yang menjadi korban bullying. Bisa ini? Bisa. Bisa? Bisa. Sekali lagi katakan, kami bisa, kami bisa, kami pasti bisa. 1, 2, 3. Kami bisa. Kami bisa. Kami pasti bisa. Oke, sekarang saya beri beberapa pertanyaan untuk Anda. Silakan ambil kertas. Kita melihat tes pemahaman Anda berkaitan dengan materi tadi. Oke, silakan dikumpulkan, berikan ke kelompok. Kelompok. Kelompok ini. Ya. Oke. Terima kasih. Sudah biasa Anda mengatakan ini. Anak sekalian, dengan demikian kegiatan P5 kita hari ini sudah selesai. Saya berharap apa yang sudah disampaikan bisa diterapkan. Sebelum tutup pelajaran kita, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Oke anak, terima kasih. Terima kasih juga untuk ketiga guru BK kita. Semoga apa yang disampaikan bisa diterapkan. Terima kasih.